Shalom. Ya, jadi ini namanya Pendeta Budi Haryanto. Keliru. Ya, Bapak Budi sekarang lagi khotbah di Melaten. Ya, jadi tukar. Ya, Bapak. Ya, masih dalam suasana Paskah. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi saudara jemaat di Bangil tempat ini. Kiranya dengan semangat Paskah ya, kita tahu bahwa kita ini adalah umat pemenang. Amin. Ya, karena apa? Karena Kristus telah bangkit. Ya, firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 14, jikalau Kristus tidak bangkit, itu sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia kepercayaan kamu. Ya, artinya apa? Tidak ada artinya. Ya. Tapi justru karena Yesus sudah bangkit, maka tidak sia-sia kepercayaan kita. Dan dia sudah menang atas maut. Amin. Ya. Dan pada pagi hari ini, ya, saya akan memberikan tema tentang umat pemenang. Ya, karena Yesus sudah menang, otomatis kita sebagai muridnya itu juga harus bisa menang. Betul? Ya. Tidak boleh kalah. Karena apa? Karena Tuhan kita sudah menang. Ya. Dan pada pagi hari kita akan belajar bersama ya tentang umat pemenang ini ya. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Ini dikatakan bahwa kita ini memang lebih daripada orang yang menang, ya. Tidak hanya menang, tapi lebih daripada seorang pemenang, ya. Itu adalah luar biasa. Mengapa kok bisa lebih? Karena Tuhan beserta kita, ya. Firman Tuhan mengatakan, kalau Allah beserta kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Amin, ya. Itu, ya. Tapi sekarang pertanyaannya, saudara, kadang-kadang kita ini tidak ngerti, ya. Definisi pemenang itu apa sih? Ya, pemenang itu adalah seseorang yang dapat mengalahkan, ya, baik musuh maupun lawan. Ya, jadi kalau saudara bisa mengalahkan musuh atau lawan, itu baru disebut pemenang. Ya, kadang-kadang orang begini, wah, gak penting ya, saya bisa beli piala, ya kan, di toko olahraga, di rumah saya naik podium di foto, wow, seolah-olah juara satu, ya. Itu bukan pemenang sejati, karena tidak ada lawan, ya kan, hanya ingin show aja supaya dilihat orang, oh juara satu, enggak, ya. Tapi yang dikatakan pemenang itu adalah seseorang yang dapat mengalahkan musuh. Ya, artinya apa? Artinya kita ini setiap hari masuk di dalam peperangan. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu tidak boleh lengah, ya, karena setiap detik iblis itu mengincar anak-anak Tuhan. Ya, jadi itu, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, oh ya, untuk jadi seorang pemenang berarti saya itu harus bisa mengalahkan musuh saya, gitu toh. Sekarang pertanyaannya, unsur-unsur seorang pemenang itu apa aja? Ya, yang pertama itu harus ada yang dilawan. Nah ini, ya, tadi kan ngomong toh, pemenang itu orang bisa mengalahkan lawan. Nah, sekarang harus ada yang dilawan. Siapa yang dilawan? Nah, pertanyaan itu, siapa yang dilawan? Ya, kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, di sini katakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya apa? Yang kita lawan itu adalah iblis, bukan darah dan daging. Ya kan? Sekarang katakan ke sebelah-sebelah, kamu bukan lawan saya. Ya kan? Lawan saya itu iblis, bukan darah dan daging atau bukan manusia. Ya. Jadi kalau saudara merasa ada masalah dan akhirnya saudara merasa kepahitan terhadap seseorang, ya, berarti saudara itu lawannya darah dan daging. Ya kan? Padahal firman Tuhan mengatakan apa?
bukan darah dan daging, tapi siapa? Iblis. Ya. Jadi sekarang kita tahu, iya, berarti yang harus saya lawan supaya saya bisa keluar sebagai seorang pemenang itu adalah iblis. Ya. Setelah tahu kita iblis itu lawan kita, apa langkah selanjutnya? Ya. Langkah selanjutnya kita harus tahu kekuatan dan strategi dari iblis. Ya. Saya berpikir tentang seorang atlet gitu ya, saudara ya. Kalau atlet ya, kebetulan saya dulu pemain badminton gitu ya. Sebelum memasuki arena pertandingan, kan kita harus tahu lawan kita siapa, ya kan? Setelah tahu lawan kita, kita lihat strateginya dia itu seperti apa, ya kan? Kekuatannya dia seperti apa, ya? Nggak langsung ujuk-ujuk langsung main lawan, enggak, ya. Sebagai seorang profesional petinju apapun juga, dia pasti mempelajari musuhnya, ya kan? Melihat pertandingan dia dengan yang lainnya, dilihat, oh seperti ini kekuatannya, oh seperti ini strateginya. Kita pun harus tahu, ya. Dan puji Tuhan, di dalam Alkitab ini sudah diberitahu kekuatan iblis itu seperti apa dan strateginya seperti apa, ya. Tapi kadang-kadang kita yang tidak tahu, karena kita tidak pernah baca Alkitab. Kan gitu ya. Ya, jadi kekuatan dan strategi. Sekarang kita baca mempelajari tentang kekuatan, ya. Kekuatan lawan kita itu iblis, itu ada di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Iblis itu bukan singa, tapi seperti singa yang hanya ngaum-ngaum tok, nakut-nakuti tok, dan sudah tidak punya kekuatan atau gigi. Sehingga kalau dia mau melawan, itu langsung ditelan. Ya, tidak dikunyah, tapi ditelan. Karena apa? Sudah tidak punya gigi lagi. Tidak punya kekuatan lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkannya pada waktu dia mati di kayu salib. Ya. Tadi kita tahu, oh ternyata iblis itu kekuatannya itu hanya nakut-nakuti tok, ya kan? Mengaum-ngaum tok, tidak ada kekuatannya. Di atas kertas kita ini sudah menang. Ya, di atas kertas kita sudah menang. Ya, karena apa? Iblis sudah dikalahkan. Ya, di sini katakan bahwa iblis itu mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, saudara orang atau bukan? Halo, saudara orang atau bukan? Orang toh? Berarti iblis mencari saudara. Loh, ya kan? Loh ini loh, iblis mencari orang, bukan mencari siapa-siapa. Yang dicari itu orang. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan gini, duh, saya kalau lewat di kuburan, amit-amit, takut, ya. Setan tidak ada di kuburan, ya. Karena setan yang cari itu orang, adanya di mana? Ya di gereja, ya nunggu di luar sana, di plaza-plaza, di kafe-kafe banyak. Karena apa? Banyak orang, ya. Tugas setan ini cari orang, bukan tidur tok di kuburan, diam, tidak ada orang lewat ditakutin, enggak. Dia adalah aktif mencari orang. Jadi kalau saudara merasa diri sebagai orang, berarti saudara saat ini dicari oleh iblis untuk mau ditelan, gitu loh. Makanya kita harus hati-hati. Iya, saya ini dicari iblis, berarti saya harus lawan dia, ya, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ya, itu kekuatannya. Kita tahu sekarang, oh kekuatannya itu seperti setan, tidak ada kekuatannya, sudah ompong. Ya kan? Kekuatannya sudah dikalahkan oleh Yesus. Sudah tahu? Sekarang strateginya apa? Ya, meskipun iblis itu ompong, ya, singa ompong, tapi dia punya strategi untuk bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, apa saja strateginya? Ya, saya tidak akan membacakan di semua ayat. Ya, itu ada di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Ya, itu strategi iblis. Dan saya percaya karena iblis itu tahu bahwa Yesus itu anak Allah, ya. Pada waktu dia mencobai, dia memakai strategi tingkat tinggi. Ya, karena dia tahu karena engkau anak Allah, kan gitu. Dia tahu
Strategi itu yang dia terapkan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan itu pun diterapkan pada saat ini untuk menjatuhkan saudara dan saya. Ya, apa saja? Yang pertama, iblis itu bisa masuk melalui apa yang kita butuhkan. Nah, ini ya. Pada waktu Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam, ya, maka laparlah Yesus. Betul ceritanya toh? Dan kalau orang lapar butuh apa, saudara? Butuh rekreasi? Makan, ya kan? Tahu iblis tuh, oh ini kebutuhannya makan. Saya akan masuk melalui kebutuhan itu. Apa kata iblis? Ya, Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah ini, ya. Iblis bisa masuk melalui apa yang kita butuhkan. Ya. Sekarang koreksi di diri kita. Saat ini apa sih yang kita butuhkan? Uang? Ya. Semua manusia butuh uang, ya. Tapi iblis bisa masuk melalui itu semua, ya. Sehingga apa? Kadang-kadang butuh uang, akhirnya kita korupsi, betul? Butuh uang, akhirnya kita ngakali orang, ya. Butuh uang, akhirnya kita melakukan hal yang nggak benar. Karena apa? Karena iblis bisa masuk melalui apa yang kita butuhkan. Butuh sembuh, butuh sehat karena sakit, iblis masuk, kita ke dukun, kita ke paranormal, kan itu. Kadang-kadang iblis itu bisa masuk melalui apa yang kita butuhkan, ya. Makanya hati-hati kalau saudara membutuhkan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan, ya. Serahkanlah semua kebutuhanmu dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia yang akan memenuhi kebutuhan kita. Amin, ya. Hati-hati. Ingat apa kebutuhan saudara saat ini. Iblis bisa masuk dalam hal itu, ya. Yesus pun, ayo, jadikan batu ini jadi roti. Karena iblis tahu dia lapar. Ya. Terus, yang kedua apa? Masuk melalui apa yang mampu kita lakukan. Nah ini ya kan, tadi katakan jadikan batu jadi roti. Ya. Mengapa kok iblis mengatakan seperti itu? Karena dia tahu Yesus anak Allah mampu untuk mengubah batu menjadi roti. Kalau iblis mencobai kita, tidak mungkin menyuruh itu. Ya kan? Tapi apa yang disuruh? Apa yang kita mampu. Contoh, ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, lah iya Pak, itu loh pegawai-pegawai Pertamina, gajinya sudah tinggi, jadi direktur, lah kok korupsi, ya kan? Lah kita ini loh gajinya segini aja, dia itu sudah melebih-lebih, miliaran, kok saya korupsi? Saya katakan apa? Justru karena dia punya kuasa, maka dia bisa melakukan korupsi. Betul? Nah, kalau kita sebagai penjaga toko, korupsi apa? Apa yang dikorupsi? Tidak ada kuasa. Ya. Kalau kita di tempat basah misalnya, bagian purchasing pembelian, itu bisa. Karena apa? Ada kuasa untuk menentukan. Betul? Jadi hati-hati. Kalau saudara mempunyai kuasa saat ini, baik kedudukan di pekerjaan saudara maupun dimanapun, hati-hati. Iblis bisa masuk melalui itu semua. Ya, jadi jangan bangga. Jadi manajer. Hati-hati. Ya, kadang-kadang dengan kekuasaan itu iblis bisa masuk. Ya, karena apa? Karena kita bisa melakukan. Kita punya kuasa, gitu. Ya kan? Kalau tidak punya kuasa, apa yang mau dilakukan? Tidak ada. Ya. Sebagai penjaga toko, apa yang mau dilakukan? Tidak mungkin korupsi. Paling apa? Ngentit. Ya kan, ngambil barang toko, bawa pulang, bisa. Karena apa? Itu yang dia bisa lakukan. Ya kan, tidak bisa dia korupsi apa? Dia tidak punya kuasa apa-apa. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati terhadap sesuatu yang mampu kita lakukan. Ya, itu yang kedua. Strategi yang ketiga apa? Melalui keangkuhan hidup, ya kesombongan. Ya kan, waktu itu kan Yesus dibawa ke kota suci dan ditempatkan di bubungan bait Allah dan dia suruh jatuhkan diri, ya, karena nanti malaikat akan menopang, ya. Jadi yang ketiga strategi melalui kesombongan, ya. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita ini tidak sadar kalau kita ini sudah sombong, ya kan? Tidak sadar, sombong, pinter, ya kan? Jadi
direktur, mulai keangkuhan hidup mulai ada. Hati-hati, iblis sudah masuk ke dalam itu. Kalau saudara terlena, saudara akan bisa dikalahkan oleh iblis dan akhirnya saudara jauh daripada Tuhan. Ya. Yang keempat apa? Melalui apa? Melalui keinginan mata atau hawa nafsu. Ya, artinya apa? Kepingin, ya, keinginan mata. Keinginan mata ini tidak akan puas, saudara ya. Tidak akan puas. Semua ingin dilihat, yang bagus-bagus ingin dilihat. Ya. Hati-hati, iblis bisa masuk melalui keinginan mata. Ya. Mengapa banyak orang selingkuh juga karena keinginan mata? Ya, karena mungkin orang melihat welek itu diselingkuhi, kan tidak mungkin toh. Pasti dia, cik ayu nih diselingkuhi, cik cakep diselingkuhi. Itu keinginan keinginan mata. Ya, jadi hati-hati dengan keinginan mata kita. Ya, jaga mata kita. Ya, jaga mata kita. Karena iblis bisa masuk melalui keinginan mata kita, hawa nafsu kita. Ya, itu strategi iblis. Ya. Terus yang strategi yang lain apa? Ingat, kalau iblis itu tidak berhasil menggoda saudara, ya, Lukas 4 ayat 13 mengatakan begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Iblis itu cari kesempatan yang lain. Ya, makanya saudara kalau hari ini, saya bisa menang untuk masalah yang sekarang, jangan lengah. Ya, iblis cari waktu yang baik untuk menjatuhkan saudara. Ya, iblis itu perlu dilawan, tidak perlu dibuat temen. Ya, kadang-kadang kan orang mengatakan gini, wis, tidak apa-apa, rumah itu ada penunggunya, ada iblis. Wis pokok kamu ojo ganggu, wis biarin lo, ya kan? Lek perlu kasih ono sesajen, kasih ono jenang, ya, kasih ono jajan pasar gitu ya. Saya katakan gini sama teman saya, lah ya, iblis itu juga sekarang itu sudah modern, ya kan? Mosok sejak zaman dulu sampai sekarang suguhannya jajan pasar, bosen, ya kan? Sekali-sekali kasih McD, ya kan? Hoka-hoka bento, pasti lebih seneng. Saya banyak bergurau aja, ya. Tapi intinya buat apa dikasih makanan, gitu toh? Iblis itu bukan untuk dijadikan teman, usir, lawan. Ya, jadi kalau saudara sering dengar, wis pokok ojo diganggu, gak apa-apa wis, ya kan? Orang ngomong, itu loh ada, misalnya ada penglihatan hamba Tuhan, ada iblis di dalam rumah misalnya, usir, jangan, wis pokok gak tak ganggu, pokok dia kan gak akan ganggu kita. Siapa bilang iblis itu sukanya mengganggu kok? Siapa bilang gak ganggu? Kalian gak ganggu, iblis ganggu, gitu, ya kan? Jadi itu, mari kita sadar, iya, ternyata kita harus lawan, jangan jadikan teman. Ya, jadikan teman, ya, lawan. Ya, jadi ingat, kalau saudara menang saat ini, iblis kasih cara lain untuk menjatuhkan saudara. Ya, jadi urut ya. Jadi tadi yang pertama kita harus tahu lawan kita dulu, ya kan? Iblis loh, sudah tahu lawan, kita tahu kekuatannya seperti apa. Strateginya dia seperti apa. Terus langkah selanjutnya apa? Harus berlatih. Ya kan? Petinju setelah tahu lawannya seperti apa, ya dia berlatih. Tidak mungkin, wis tahu kekuatannya, strategi, wis tengok-tengok, makan tidur, nggak bisa. Harus berlatih. Ya. Berlatih apa? Ya. Berlatih seperti seorang prajurit dalam pertempuran. Misalnya apa? Latihan dalam membaca firman Tuhan. Ya, jadi membaca firman Tuhan itu latihan. Mengapa? Ya, karena dalam Yosua 1 ayat 8 mengatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil, artinya berhasil lah, menang. Dengan cara apa? Membaca, memerkatakan kitab Taurat dan merenungkannya. Ya, jadi belajar. Mulai saat ini ya, saya bersyukur saudara, dengan kemajuan teknologi sekarang ya, itu sangat mempermudah kita untuk membaca firman Tuhan.
Ya, kalau dulu alasannya tulisannya cilik-cilik Pak, ya kan gak ketok, beli yang Alkitab gede. Mari beli abot Pak, gawone abot. Ya, lalu sekarang ada HP, bisa di zoom, gitu toh. Tapi gak gaptek Pak, saya gak bisa HP, macam-macam alasan. Ya, waduh Pak, saya suruh baca itu males. Oke, sekarang ada yang namanya kitab suara, gitu toh. Di setel itu dia bisa ngomong sendiri. Lalu kita mek denger netok. Wes gak usah kepot ngomong. Itu pun ya tidak dilakukan. Aneh toh? Karena apa? Memang baca firman ini perlu latihan. Ya, tidak latihan tidak bisa aras-arasen. Apalagi kalau membaca perjanjian lama, ya kan? Si A diperanakan si B berlalu. Waduh, terus tambah pusing, nggak ngerti, ya kan? Apa baca seperti ini? Latihan baca firman, ya, supaya saudara bisa menang dan berhasil. Ya. Yang kedua, latihan apa lagi? Latihan di dalam doa dan berpuasa. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya. Di dalam Markus 9 ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, nafas kita adalah dengan berdoa. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Harus latihan. Ya. Doa itu juga harus dilatih loh saudara. Kalau tidak dilatih, doa iso ketiduran saudara. Iya, ngantuk. Bayang khotbah buanter, wis ngantuk, wis tidur. Ya, perlu dilatih. Doa dan puasa. Loh, puasanya gimana Pak? Lah puasa di Kristennya sakjane kan gampang saudara ya. Karena apa? Ya diatur-atur sendiri. Kalau saya pikir, ya, ada orang yang wis puasa cuma 10 jam, ya terserah gitu loh. Oh, puasa minum tok ya enggak apa-apa. Gitu loh, ya kan? Tergantung niat kita. Ya, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa dan puasa perlu dilatih supaya apa? Doa itu besar kuasanya. Ya kan? Kalau doa orang benar sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Iya, masalah datang, oh doakan. Selesai. Ya, komunikasi dengan Tuhan. Ya. Terus, apalagi latihannya? Latihan taat kepada Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Harus tunduk. Artinya apa? Hidup di dalam ketaatan. Ya. Jadi kalau saudara ingin menang, saudara harus latihan. Latihannya apa? Latihan baca firman, ya kan? Latihan berdoa dan berpuasa. Latihan apa? Latihan untuk mau mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, lakukan itu latihan itu. Terus saudara lakukan. Kalau saudara lakukan latihan-latihan ini, maka saudara akan kuat dan akhirnya saudara bisa menjadi seorang pemenang. Ya. Kalau anak-anak Tuhan itu sampai kalah dengan iblis, itu bukan berarti iblis yang lebih kuat, tapi karena kita yang menyerahkan diri kepada dia. Ya, ya wis pasrah, ya wis patah semangat, akhirnya ditelan oleh iblis. Ya, tapi kalau kita semangat, ya kita tetap berdoa, kita tetap baca firman Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, saya percaya saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Ya, karena apa? Ya, kita ini ya sejak dari kandungan itu sudah diidentikan dengan seorang pemenang. Ya, loh kok bisa Pak? Loh iya, saudara kalau belajar biologi ya, sel telur yang satu ya itu diperebutkan oleh puluhan juta spermatozoa, betul? Tapi yang bisa membuahi cuma satu. Artinya apa? Cepet-cepetan dengan lomba. Dan akhirnya yang sebagai pemenang itu yang menjadi embrio. Artinya apa? Sejak awal kita ini benihnya itu benih pemenang, ya, bukan benih yang ecek-ecek, tapi yang benar-benar menang. Ya, itu luar biasa. Ya, dan kita tidak sadar. Iya, kayak pemenang. Ya, mengapa kok kalah? Ya, karena kita menyerahkan diri. Kita tidak tahu apa strateginya iblis. Kita tidak tahu seberapa kekuatannya iblis. Dan kita tidak pernah latihan. Akhirnya apa?
Gitu toh? Ya, jadi mari kita belajar hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan mengatakan ampuni, ayo belajar ngampuni. Ya, karena firman Tuhan tadi mengatakan musuh kita bukan darah dan daging. Ya, kalau kita sudah tahu musuh kita bukan darah dan daging, yo ampunono, kan gitu kan? Wis ampuni aja. Ya, jangan dilupakan, tapi ampuni. Beda loh ya antara ampuni dan melupakan. Wis tak lupakan wis. Loh, kalau dilupakan itu sewaktu-waktu akan ingat lagi, gitu toh. Tapi kalau mengampuni, Tuhan yang akan membebat luka hati kita, sehingga kita bisa menerima kembali mereka-mereka yang menyakiti kita. Ya, seperti Yesus waktu disalib, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, tidak tambah dikutuki, ya kan? Tambah diampuni. Karena apa? Musuhnya bukan darah dan daging, tapi iblis itu loh yang harus dipatahkan. Ya, jadi mari kita belajar taat apa yang menjadi kata firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, ya mari kita jalan dengan A, ya kan? B, mari jalan dengan B. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini pedoman hidup kita sampai akhir zaman. Tidak ada yang namanya kadaluarsa, Pak. Wis gak cocok. Oh, enggak. Firman Tuhan ini cocok sampai sekarang. Bahkan ilmu pengetahuan, kedokteran apapun juga kembalinya ke dalam firman Tuhan. Gitu. Karena apa? Oh ya, nulis Roh Kudus kok, diwahyukan dari Roh Kudus kok. Tidak ada yang salah. Iya kan? Tidak ada yang salah. Kalau ilmu kedokteran itu melenceng daripada firman Tuhan, kita berhak menolak. Iya kan? Menolak. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, berarti memang firman Tuhan ini luar biasa. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sangat ilmiah. Ya, kalau kita beda sangat ilmiah, kenapa semangat yang patah bisa mengeringkan tulang? Itu sudah ceritanya panjang. Ya, ceritanya panjang. Memang benar bisa mengeringkan tulang. Ya, jadi hati-hati. Kalau saudara ingin tulang saudara kuat, jangan patah semangat. Ya, tetap semangat, layani Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita. Ya, taat. Ya, terus setelah taat, setelah latihan, apa? Mulai masuk dalam arena pertandingan, gitu toh? Apa yang harus kita lakukan? Harus taat aturan, ya kan? Makanya semua pertandingan itu selalu ada aturannya, nggak bebas. Wis gulut-gulut ngono wis. Enggak. Ada aturannya. Kalau tinju, nggak boleh mukul ke belakang, gitu toh? Kalau sudah rondenya selesai harus dipisah, itu aturan. Ya. Tidak bisa kita, tidak ada aturan langsung melawan sesuatu, tidak bisa. Harus ada aturannya. Ya. Aturannya apa? Firman Tuhan mengatakan yang pertama apa? Jangan mengandalkan manusia. Ya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi aturannya, kalau kita bertanding melawan iblis, yang pertama ingat, Tuhan katakan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Ya, jangan mengandalkan kuat, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya, saya teringat pada waktu Evander Holyfield, ya kan, waktu itu akan bertanding dengan Mike Tyson, ya kan, Mike Tyson belum terkalahkan, ya kan, waktu hanya terkalahkan oleh Douglas atau apa ya, saya lupa. Tapi apa yang dilakukan Holyfield di ruang ganti? Dia memuji-muji Tuhan. Jubah yang dia pakai, itu jubah ada tulisannya Filipi 4 ayat 6 mungkin ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, karena dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang dia pakai. Karena Holyfield merasa apa? Aku mengandalkan kekuatan diri, nggak akan mungkin kalah, nggak mungkin menang. Ya, maka dia sadar, saya butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Akhirnya menang toh. Sampai Tyson frustasi toh, kupingnya dicokot. Frustasi. Ya. Karena apa? Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya. Itu bukti. Kalau saudara ingin menang, jangan andalkan kekuatan saudara. Ya. Tapi andalkan kekuatan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Aturan yang kedua, harus ada penguasaan diri. Ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan,
orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, jadi kita kalau ingin menang, kita harus bisa menguasai diri kita. Ya, jadi kuasai, ya, jangan seperti Tyson itu sampai gigit telinganya itu, karena nggak ada penguasaan diri. Ya, kita harus ada penguasaan diri. Ya, harus ada penguasaan diri. Ya, nggak boleh serampangan, harus ada, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu penguasaan diri kita. Ya, harus ada penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 tadi. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setelah minta kekuatan kepada Tuhan, ya kan, harus ada penguasaan diri. Ya, setelah ada penguasaan diri, yang ketiga apa? Jangan takut. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi tidak usah takut. Ya, Tuhan menolong kita dan memegang tangan kita sehingga kita dibawa kepada kemenangan. Ya, kadang-kadang kita ini takut dulu, toh, ya kan? Takut. Mengapa kok takut? Karena mengandalkan kekuatan kita, ya kan? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak boleh takut. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan ini, ya, Tuhan akan memegang tangan kita dan membawa kepada kemenangan. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, iblis tidak ada apa-apanya kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya, iblis hanya menakut-nakuti aja. Ya, tinggal kita bagaimana untuk melawan itu semua. Ya, lawan dengan doa-doa kita. Ya, lawan dengan baca firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena Yesus pun pada waktu dicobai di padang gurun, dia juga melawan iblis dengan firman Tuhan. Iblis itu hafal loh firman Tuhan. Ya, kadang-kadang iblis itu ya mengatakan firman Tuhan apa adanya, ya. Kadang-kadang tidak apa adanya. Ya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan apa adanya. Ada tertulis gitu loh. Di sini ya benar, memang ada. Tapi pada waktu dia mencobai Adam dan Hawa, beda dibalik. Oh, bukannya Allah mengatakan ini semua tidak boleh kau makan? Padahal Tuhan tidak ngomong gitu. Tuhan ngomongnya apa? Boleh kau makan cuma satu, ya, tapi sampai iblis dibalik. Enggak boleh kau makan, gitu loh. Langsung, oh boleh, cuma itu. Dibalik-balik. Ya, jadi hati-hati. Makanya pentingnya kita baca firman supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Karena iblis pun ngerti firman Tuhan. Ya, karena dia tahu sejak dulu itu sudah tahu. Karena dia juga bekas malaikat. Ya Tuhan. Tahu, gitu. Makanya kita kalau tidak dibekali dengan firman Tuhan, gampang ditipu. Ya, oh firman Tuhan itu tidaklah, ya kan? Masa Isa itu hanya Yesus yang bisa melakukan, mana ada manusia bisa mengampuni? Karena kan iblis mengatakan seperti itu, ya kan? Iya ya, iya oleh aku baik disakiti tok, iki loh, difitnah, ditipu, wes entek-entekan di. Seolah-olah kita merasa bahwa itulah musuh kita, ya, enggak, ya. Jadi pada pagi hari kita sadar bahwa musuh kita itu hanya iblis, ya. Yang terakhir, selain tidak boleh takut, kita harus menggunakan seluruh senjata perlengkapan Allah, ya. Kita tidak usah baca semua, ya. Tapi intinya di sana ada semua persenjataan Allah itu untuk melindungi, ya kan? Ada ketopong, ya kan? Baju sirah, ya. Tapi ada satu yang untuk menyerang. Apa itu? Pedang roh firman Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Saudara harus sering-sering memperkatakan firman Tuhan, karena itu yang bisa menyerang daripada iblis. Ya. Pertahanan ada, tapi untuk nyerangnya kita memakai firman Tuhan. Ya. Jadi pada pagi hari ini
Saya merindukan dengan suasana Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus sudah menang. Amin. Kalau Yesus sudah menang, maka kita sebagai murid-muridnya juga harus menang. Ya kan? Menang terhadap apa? Menang terhadap iblis. Ya kan? Bagaimana bisa menang dengan iblis? Harus tahu kekuatan dan strateginya. Ya kan? Kalau sudah tahu kekuatannya, strateginya, harus berlatih. Kalau sudah berlatih, harus taat aturan. Ya, tidak boleh pakai aturannya dewi. Aturannya itu ada di Alkitab ini. Ya, tidak boleh pakai aturan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata filosof. Tidak. Tapi apa kata firman Tuhan, ini aturannya, kuncinya di sini. Ya, saudara kuat pun kalau nyalai aturan, ya didis, kan gitu kan? Didis, tidak bisa. Ya, misalnya saudara badminton gitu ya, badminton ngamuk terus pegang tangkuk, tidak bisa. Ya, aturannya tidak seperti itu. Ya, tinju itu disempak, tidak bisa. Bisa saudara kuat, kaki saudara kuat, ya skala, didis. Ya, artinya apa? Kalau saudara tidak taat aturan, ya tetap aja saudara kalah. Misalnya saudara tahu, oh strateginya itu, oh ya sudah saya baca firman, tapi saudara tidak taat, tak bisa. Taat aturan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu. Saudara mau jadi umat pemenang? Ya, saya percaya saudara sudah jadi umat pemenang. Ya, masalahnya saudara kadang-kadang tidak sadar, ya, bahwa saya ini sudah menang. Ya, saudara kalah tuh, yang menang itu cuma orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan, itu yang kelihatannya, hidupnya selalu dalam kemenangan. Enggak, kita pun dalam kemenangan. Dan Tuhan mampu menolong kita dalam hal sekecil apapun. Ya, tidak hanya masalah-masalah rohani, masalah jasmani pun Tuhan perhatikan. Ya, saya sedikit bersaksi, saudara. Saya hari tanggal 22 April kemarin sampai dengan 24 ke Jakarta, ya kan, saya tugas perusahaan. Pada waktu saya pulang, ya, dari Hotel Mercure ke Grand Mercure ke bandara, ya, saya naik Grab. Pada waktu di dalam Grab, supirnya mengatakan begini, Pak, ini mau masuk tol, pakai kartu tol Bapak atau kartu tol saya? Karena saya bawa kartu tol, wis baru gak ruwet-ruwet, wis pakai kartu tol saya aja, Pak. Kartu tol saya toh, saya kasihkan. Sudah dia jalan. Saya tidak memperhatikan, saya coba main game di mobil. Setelah keluar, mau masuk bandara, dia mengembalikan kartu tol. Ini Pak, kartu tol. Loh, karcisnya mana Pak? Loh, Bapak tidak ngomong, tidak saya ambil Pak. Saya pikir, waduh, ini dikomplainkan di perusahaan, tidak ada kartu, ya, tekor kan. Waduh, ya sudah Pak, tidak apa-apa Pak. Berapa Pak? 11 sama 8,5, 19,5. Ya sudah. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus. Cek kartu tol itu. Saya cek, saudara. Saya biasanya tidak pernah ngecek kalau gitu-gitu. Tak cek. Loh, sisa 19.500. Padahal baru tak isi 400.000. Loh, langsung saya tak sentri, tak lihat nomornya. Loh, bukan nomor saya. Pak, ini kartunya bukan kartu saya. Loh, iya ta? Oh, ini ta? Oh, ketukar. Sama-sama livinnya. Sama-sama e-tol Mandiri. Jadi saudara hati-hati. Ya, saya tidak menuduh dia mau menipu atau enggak, ya. Tapi saya mikir, iya, bisa juga cara seperti itu untuk menipu. Ya, bisa aja dia nyiapkan ada berisi, ada e-tol, nanti kartunya orang berisi dilihat waktu nemplek, duh saldone wake, tak ijo liai si titik. Orang lengah tidak akan bisa tahu. Betul? Setelah saya tukar, dia, oh iya Pak, sorry Pak. Oh tapi yang terakhir ternyata saya pakai kartu tolnya saya. Wes tak kasih. Sampai di rumah saya, loh iya. Padahal antara masuk dan keluar kan kartunya harus sama, ya. Ya sudah, kena tipu. Tapi cuma 8.500 ya wes lah. Daripada 400.000 hilang. Itulah Tuhan kita luar biasa. Hal-hal sepele pun diingatkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, Tuhan itu ajaib. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Saya merindukan semua jemaat di Bangil ini bisa menjadi umat-umat yang menang, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak menang, orang lain kalau, wong Kristen ayo ngono, ya kan? Wong Kristen ayo nipu, wong Kristen ya padha yo uripe susah, ya kan? Gak iso mangan, susah, mangane njaluk-njaluk.
Kadang-kadang kita ini mempermalukan nama Tuhan. Ya kan? Bukan karena apa-apa, bukan salah Tuhan, tapi karena kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oh, Tuhan ngomong loh, burung di udara itu dipelihara. Masa kita ini loh, buatan tangannya tidak dipelihara. Mengapa kok kita seolah-olah tidak dipelihara? Karena kita sendiri sing dablek. Bisa gitu ya? Gak aturan dewek, ya kan? Akhirnya seperti itu. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan. Apa yang menjadi bagian kita, harus kita lakukan. Amin. Ya.